Iki akhirnya mandek kalah karo sing duwowo sampe kok kene tanpa enek apa-apa iki. Tapi ketika tak potong dhisik kok kene, terus akhirnya nggowo iki. Nggowo. Iki. Soale beda karo sing 3.000-an gak dipotong wis ngono. Kok iki kurang dipotong iki. Dhuwur kan berkumborosan lho. Iya, memang ya pada akhirnya buah, tapi untuk ngenteni. Mending ini tak konsentrasikan dari sini dulu. Karpe lah. Sajane Bapak coba potong berapa apa? Batang. Potongnya jangan terlalu pendek. Jangan terlalu pendek maksudnya lho. Umpama niki sini lah. Heeh. Kita enteni kabeh. Nih. Lah, kok tunasnya kan gini apik ya. Mbangnya pangnya akeh mesti wae maksudnya akeh. Minta ini terus yo. Dadi pikirnya belum tinggi. Kok iso warine kan kena. Selesai. Nah, ini kan lama sampai mau motong ini. Pertanian jeruk merupakan pertanian tahunan. Petani jeruk di Banyuwangi untuk saat ini sudah berjalan 3 musim, yaitu 3 musim bongkar, di mana pertanian jeruk khususnya di Banyuwangi sangat bisa untuk memajukan perekonomian masyarakat Banyuwangi yang dulunya bertani padi, sekarang beralih ke pertanian jeruk, dan ada lagi saat ini adalah buah naga. Inti dari pertanian tahunan adalah kita sudah menang di satu sisi, yaitu tidak ada bongkar tanam. Sekali tanam kita bisa merasakan panen petani jeruk itu sampai biasanya 10 tahun, bisa juga untuk perawatannya lebih bagus 12 tahun. Bertani jeruk ya gini, ada musim-musiman. Untuk panen raya mungkin harga agak sedikit turun, di bulan-bulan tertentu harga juga bisa melambung tinggi. Kendala kami di pertanian jeruk di Banyuwangi mungkin kita terkendala oleh sistem mekanisasi atau sistem perawatan yang mungkin masih tradisional. Kita perlu untuk adanya sebuah penemuan baru, di mana adanya sistem bantuan berupa alat-alat pertanian yang bisa memudahkan kita untuk bertani. Salah satu contoh, dulu kita memakai semprot spray yang mesin gendong, sekarang sudah ke sanjin, karena dengan sanjin kita lebih ringan. Terus juga kita kembangkan dulu teknik potong. Ketika teknik potong kita lakukan, otomatis tanaman jeruk kita akan lebih produktif, dikarenakan tunas-tunas yang panjang, dimana nantinya akan bisa untuk mempercepat tanaman jeruk itu bertemu atau berdempetan dengan tanaman jeruk yang satunya, itu bisa agak lama nanti bertemunya. Jadi bisa menambah penyinaran ke tanaman jeruk itu sendiri. Yang perlu saya tekankan adalah pemotongan itu sangat penting. Bahkan di petani-petani jeruk yang lama-lama itu, untuk memotong tanaman jeruk sangat
tidak berani atau bisa dikatakan sayang untuk memotong. Terus untuk generasi muda petani jeruk, alangkah baiknya kita harus punya keberanian untuk melakukan sebuah inovasi-inovasi penanaman tanaman jeruk. Salah satunya dengan memperbaiki varietas tanaman jeruk. Varietas tanaman jeruk sekarang kita muncul varietas siam madu, ada siam pontianak, siam-siam dengan bibit unggulan. Dan saat ini di Banyuwangi khususnya banyak petani jeruk yang gagal panen itu karena jenis tanaman yang kurang bersertifikasi atau bisa dikatakan sudah terserang virus, biasanya virus kuning pucuk itu. Mungkin perlu adanya penemuan apa itu penyebabnya, atau bakteri atau apa, perlu kita pelajari. Dan yang disayangkan untuk komunitas petani jeruk di Banyuwangi itu sangat tidak terarah, jadi semua berjalan masing-masing secara individu. Antara petani dan pedagang itu semua berjalan individual. Jadi di mana estimasi biaya untuk tanaman jeruk itu belum bisa kita seragamkan. Ada petani yang mungkin kurang biaya, akhirnya tanamannya tidak bisa optimal. Ada juga petani yang karena biayanya itu ada terus sangat optimal. Itulah yang bikin petani jeruk di Banyuwangi itu tidak bisa untuk kita selaraskan atau kita kompakan. Lama kita bertani tapi kita tidak kunjung-kunjung menemukan sebuah alur pertanian itu yang komprehensif antara petani, pedagang, bahkan antara penyedia sarana pertanian. Itu sebenarnya yang perlu kita fokuskan di petani-petani muda di Banyuwangi, bahwa ketika bertani kita harus menyiapkan semuanya. Itulah yang mungkin nanti bisa menambah ketertarikan pemuda-pemuda itu masuk ke tanaman pertani untuk di Banyuwangi. Seperti kita contoh di daerah-daerah yang ada koperasi pertanian sawit dan sebagainya, mereka bisa jalan walaupun dengan dia bermodal lahan saja, karena sudah ada yang menangani di sana, sudah terbentuk sebuah kelompok-kelompok. Saya sangat berharap di Banyuwangi itu akan muncul sebuah kelompok-kelompok pertanian di mana bisa membantu petani-petani yang kiranya tidak punya modal atau kurangnya waktu, tapi dia punya lahan untuk ditanami, entah itu naga, entah jeruk. Intinya persoalan kita pada hal tersebut. Untuk berbicara masalah teknis penanaman atau insektisida, fungisida yang lain itu sudah terlalu lama kita berbicara di situ dan terlalu berkutat lama di situ. Kita butuh sebuah jaringan di mana sistem jaringan bertani itu bisa berjalan gitu loh. Ya semoga saja banyak petani-petani muda yang bisa terinspirasi untuk menjalankan gimana pertanian itu bisa berjalan dengan baik dan benar. Oke, terima kasih.